Menentukan apa yang menjadi sumber dalil itu adalah persoalan usul, persoalan prinsip ya, persoalan yang sangat-sangat penting ya, karena dari dalil itulah lahir aturan ya, lahir syariat tadi itu sendiri, lahir hukum ya. Kalau dalam hal akidah dalil itu menjadi bukti ya, bukti kebenaran. Jadi beda ya antara dalil persoalan akidah dengan dalil untuk persoalan syariat. Kalau dalil untuk persoalan akidah kita sudah pernah bahas, ada dua. Satu ya Al-Quran dulu ya, kedua hadis mutawatir ya. Jadi akidah itu membutuhkan kebenaran yang pasti ya. Kebenaran yang pasti hanya datang dari Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir ya. Sudah jelas ya apa makna hadis mutawatir ya. Nah, tentang syariat itu agak berbeda, karena kalau di dalam akidah kita seharusnya tidak boleh berbeda, tapi kalau di dalam syariat itu memang meniscayakan adanya perbedaan ya, karena sahabat saja bisa berbeda bentuk ibadahnya apa ya. Tapi tentu ada dalam persoalan ibadah itu yang sifatnya usul ya, ada yang sifatnya furu ya. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya usul nggak boleh berbeda kita ya, seperti sholat 5 waktu, jumlah rakaat sholat wajib, nah itu tidak boleh berbeda ya. Tapi ada hal-hal yang furu, ada hal-hal yang sifatnya cabang ya, kunut nggak kunut ya, kemudian jumlah sholat rakaat sholat tarawih ya, bismillah di awal Al-Fatihah itu dijaharkan atau tidak dijaharkan. Nah ini adalah soal-soal yang furu ya. Jadi artinya di dalam sumber dalil untuk persoalan syariat ya, jelas kalau itu disampaikan oleh Al-Quran itu mutlak kebenarannya ya, mutlak kebenarannya. Tapi kalau itu disampaikan oleh sunnah ya, sunnah itu kan hadis ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Jadi apapun yang disandarkan kepada nabi dalam ucapannya, perbuatannya dan persetujuannya, itulah sunnah atau hadis. Nah ini ada yang mutawatir, ada yang tidak ya. Kalau mutawatir kan bapak-bapak sudah paham ya, diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap generasinya ya. Tapi ada hadis-hadis sahih yang tidak mutawatir, itu ada. Nah ini boleh dijadikan dalil dalam persoalan syariat. Makanya muncul ada perbedaan mazhab ya, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu karena adanya perbedaan penafsiran tentang satu dalil. Di dalam syariat boleh, seperti itu boleh. Hanya saja untuk hadis nanti akan kita bahas lebih panjang nanti Pak, ketika kita bahas satu persatu nanti. Ya, hanya saja untuk sunnah atau hadis yang bisa menjadi dalil itu kalau hadis dhaif tidak bisa. Nanti hadis dhaif itu apa kita akan jelaskan nanti. Yang bisa menjadi dalil adalah hadis yang minimal ya dia hasan. Jadi sahih dan hasan. Nanti kita akan bahas apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan. Ya, kalau mutawatir sudah jelas. Nah, nanti ada yang namanya ijma' sahabat. Ya, ijma' sahabat itu kesepakatan para sahabat. Ini juga dalil. Ya, jadi sunnah itu seringkali kita hanya mengartikan sunnah itu hanya sunnah Rasulullah, sunnahnya Nabi. Padahal sunnah itu sebenarnya ada dua, sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ya. Karena sunnahnya para sahabat ini yang berupa ijma' sahabat ini adalah kedudukannya adalah dia sebagai sumber dalil setelah sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan itu. Jadi Nabi pernah menyatakan alaikum bisunnati, ya, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnahnya
para sahabatku, Khulafaur Rasyidin, ya, khalifah-khalifah yang lurus. Ya, terutama 4 khalifah yang Khulafaur Rasyidin. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan kemudian Nabi mengatakan satu kalimat yang luar biasa itu, Pak. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, Nabi mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajid. Itu kalimat yang luar biasa itu. Gigitlah gitu. Gigitlah dengan gigi gerahammu sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Jadi sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat itu oleh Nabi tidak dibedakan. Karena Nabi menyebutkan wa'addu 'alaiha. Ya, kalau kita belajar nahwu shorof, 'alaiha itu tidak menunjukkan kepada dua hal. Karena ha itu artinya hiya itu artinya satu. Ya, dia tapi satu, Pak. Ya, bukan 'alaihima. Kalau 'alaihima itu keduanya. Ya, tapi Nabi mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ya sunnahku dan sunnahnya para sahabat itu dengan gigi geraham. Artinya apa? Menjadikan sunnahnya para sahabat itu sebagai dalil setelah sunnahnya baginda Nabi itu juga menjadi satu kewajiban. Jadi sumber-sumber dalil nanti kita akan bicara satu persatu. Ya, jadi saya kira memang pelan-pelan kita untuk memahami Islam itu, saya sendiri juga belum apa-apa sebenarnya. Memang perlu proses, perlu waktu, sehingga kita jangan sampai memahami Islam ini sebatas ritual-ritual yang kita laksanakan, ya, sholat, puasa, zakat. Ya, Ustaz. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Iya. Ya, jadi itu surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ayat 36. Inilah yang menjadi dalil bahwa kita itu sebenarnya tidak boleh berpegang semata-mata kepada akal. Ya. Jadi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau itu melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu. Ya, ilmu tentang hal itu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita jangkau dengan akal dalam hal benar salahnya, Pak. Ya. Baik, buruk, benar, salah itu ada hal-hal yang bisa kita jangkau dengan akal. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Ya, artinya kita harus berpegang kepada firman-firman Allah. Ya, kalau untuk hal-hal yang sederhana, ya, boleh menyatakan baik buruknya itu dengan akal kita. Bapak menolong orang yang tenggelam di sungai misalnya, ya. Itu nggak perlu nyari dalil kan? Ya, ini dalilnya apa kalau saya mau nolong orang yang tenggelam ini? Ya, kalau Bapak bisa nyebrang, bisa renang, Bapak langsung cepur selamatkan dia. Ya, itu secara akal sudah bisa kita katakan itu suatu hal yang baik. Ya, ada duri di jalan Bapak singkirkan, ya, itu sesuatu yang baik. Bisa dijangkau dengan akal. Ya, ada orang nanya alamat, kita jawab, oh alamatnya di sini. Itu bisa kita jangkau dengan akal. Tapi kalau tentang hukum, tentang ekonomi, tentang politik, tentang kemasyarakatan, tentang jual beli, ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya benar buruknya, benar salahnya, baik buruknya itu bukan akal kita yang menentukan. Karena itu adalah persoalan-persoalan syariat yang baik buruknya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, misalnya tentang saya sering berikan contoh tentang riba misalnya. Riba jelas dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Tapi kalau dijangkau dengan akal manusia, riba bisa menjadi sesuatu yang baik. Bahkan bisa jadi sesuatu yang wajib hari ini kan dalam pinjam meminjam hari ini, ya, antara masyarakat dengan bank dan seterusnya. Itu kan karena akal, ya, karena akal. Jadi ya memang kita diatur oleh sistem kehidupan yang seperti ini. Ya kita nggak bisa menghindar juga kadang-kadang debu-debunya kita kena itu, ya. Kenapa, Ustaz? Nah, kalau ada bank keliling itu, Pak, jangan itu, Pak. Ya, itu racun itu, ya, racun bisa menyengsarakan. Udah bunganya tinggi, dosanya besar, ya. Kenapa? Bangke. Iya, pangkeliling. Iya, jadi apa yang ditanyakan Pak Ustadz Tuin tadi masuk sekali, ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin.
Jadi janganlah engkau itu melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya tentang itu. Ya, karena yang menguasai ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, halal haram, baik buruk, benar salah itu mayoritas Allah yang menentukan. Ya, kalau sesuatu yang sederhana yang bisa kita jangkau dengan akal, biasanya dalam persoalan-persoalan akhlak ya, itu bisa kita nilai baik buruknya, benar salahnya oleh akal. Ya, tapi kalau jilbab misalnya, Pak, jilbab itu jelas Allah katakan itu sesuatu yang wajib. Ya, bahwa wanita itu harus menutup seluruh auratnya kecuali yang boleh dilihat. Yang boleh dilihat itu wajah dan telapak tangan. Tapi kalau akal yang bicara, ya, akal yang bicara bagaimana? Saya mau jilbabi hati saya dulu gitu. Ada yang bilang begitu ya, Pak ya. Nah, yang penting hatinya saya jilbabin dulu. Ya, saya belum dapat hidayah. Ada yang begitu, Pak. Ya, bapaknya penulis kitab tafsir itu. Kiai, iya. Bapaknya kan nulis kitab tafsir itu. Anaknya nggak berjilbab, ya alasannya ingin menjilbabi hatinya dulu. Karena apa? Akal yang bicara. Ya, akal itu sangat terbatas jangkauannya. Ya, ketika Quran sudah menyatakan sesuatu, ya benar salahnya sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, untuk mengatur kehidupan di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan mereka seharusnya hanya satu kalimat, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu karakter orang beriman, Pak. Kalau nawar, itu bukannya mungkin tidak beriman, tapi imannya kurang sip, kurang pas. Ya, kadang-kadang sesuatu itu buruk buat kita, tapi belum tentu itu buruk buat Allah. Ya, banyak Pak. Nanti kita beri contoh. Ya, baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya hanya dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.